dari juga adanya listrik, sengatan listrik, bahan kimia ataupun radiasi yang dimana di situ akan bisa merusak dari kulit atau menyebabkan kehilangan kulit. Oke, slide selanjutnya, Mas. Oke, jadi itu ya pengertian untuk luka bakar seperti yang sudah kita bahas. Oke, lalu selanjutnya. Nah, penyebab luka bakar itu tadi bermacam-macam ya, ada panas, lalu ada api, ada sengatan listrik, zat kimia, dan radiasi. Atau bisa juga terkena paparan bahan kimia seperti kita melakukan pekerjaan di laboratorium atau pekerjaan yang di situ bisa menyebabkan sengatan listrik ataupun petir, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mengalami percikan air panas, minyak goreng, seperti itu. Itu untuk penyebab-penyebab dari luka bakar. Oke, selanjutnya. Nah, akibat luka bakar itu beraneka ragam ya. Yang pertama pasti akan merusak bagian kulit ya dari bagian integumen, lalu bisa menyebabkan infeksi atau sepsis ya karena adanya beberapa patogenesis yang masuk ke dalam aliran darah sehingga itu bisa menyebabkan infeksi. Lalu adanya kehilangan cairan, elektrolit ataupun protein, lalu bisa menyebabkan gagal ginjal, gagal nafas, lalu ada gangguan lambung dan kerusakan darah. Kenapa terjadi juga kerusakan darah? Karena biasanya di situ ada kehilangan cairan atau elektrolit ya. Dan di samping itu juga kalau ada kerusakan kulit itu pasti akan juga menyebabkan dari kerusakan dari sistem syarafnya. Oke, selanjutnya. Untuk epidemiologi ya, angka kejadian dari luka bakar itu angka morbiditas dan mortalitas itu masih tinggi ya. Di Amerika itu sekitar 2 sampai 3 juta per tahun. Lalu angka kematian itu data di 2008 itu 5 sampai 6 ribu per tahun. Lalu yang penderita dirawat itu biasanya 107 ya. Ini data dari Rumah Sakit Dr. Sutomo di tahun 2002. Angka kematian itu masih tinggi juga 37,78%. Tahun selanjutnya itu ada angka kematiannya itu 26,41%. Jadi memang data epidemiologi ini walaupun dari tahun 2002 ya sampai tahun ini saat ini itu angka kematiannya masih tinggi jika itu tidak ditangani secara cepat dan tepat. Apalagi kalau luka bakar itu mencapai grade 3 ataupun grade keempat dan itu luas luka bakarnya mungkin bisa lebih dari 50%, maka di situ tingkat dari luka bakarnya itu termasuk tingkat yang berat. Oke, selanjutnya. Untuk biasanya dari etiologi yang terjadi itu 60% itu terjadi di rumah tangga ya, air panas, api ataupun sengatan listrik. Lalu 20% karena kecelakaan kerja bisa dari api, listrik maupun ledakan, lalu 20% itu dari lain-lain ya. Biasanya juga karena kita bekerja di laboratorium, karena radiasi atau bahan-bahan kimia. Atau di sini bisa contohnya itu 20% lain-lain itu ya bisa karena kecelakaan seperti ada kondisi kendaraan terbakar seperti itu. Oke. Nah, ini untuk patofisiologi dari luka bakar ya, dari adanya kombustio atau luka bakar itu bisa merusak pembuluh darah sehingga terjadi permeabilitas kapilernya meningkat, lalu terjadi cairan dan proteinnya itu akan keluar ya atau akan merembes yang bisa menyebabkan tadi kehilangan cairan, elektrolit dan protein ya sehingga bisa menyebabkan kejang, shock hipovolemik ya, lalu adanya gangguan aktivitas. Nah, di mana shock hipovolemik itu kehilangan dari elektrolit, cairan elektrolit itu juga akan menyebabkan gangguan nutrisi. Nah, kalau untuk kerusakan kulit dan syaraf ini yang otomatis nanti akan menjadi
salah satunya tanggung jawab fisioterapi ya, karena di situ nanti kalau ada kerusakan kulit dan syaraf itu akan terjadi resiko tinggi infeksi, lalu menyebabkan kekakuan sendi ya, lalu bisa juga menyebabkan kontraktur. Lalu terjadi nyeri atau panas, di situ akan mengganggu aktivitas. Nah, untuk kerusakan kulit itu juga akan mengurangi volume cairan ya, sehingga akan dehidrasi, kerusakan ginjal, akan terjadi pembengkakan dan produksi urin akan berkurang. Jadi biasanya itu juga akan terjadi gangguan inkontinensia urin pada kondisi kombustio. Oke, selanjutnya untuk diagnosis dari kombustio atau luka bakar yang secara umum ya, belum ke diagnosis fisioterapi, itu kita melihat dari derajat kedalaman luka bakar, lalu luas luka bakarnya, dan cedera penyerta. Jadi cedera penyerta penyakit penyerta atau tidak, seperti adanya gangguan diabetes mellitus, terus ada hipertensi, gagal jantung, itu juga pasti akan menyebabkan angka kematiannya itu lebih tinggi jika di situ terjadi penyakit penyerta. Oke, kedalaman luka bakar. Ada berapa grade luka bakar ya? Siapa yang masih ingat? Karena kita grade luka bakar ada 4. Ada grade 1 itu dia akan merusak bagian grade 1 akan merusak di bagian apa? Bagian kulit yang apa? Apa Mas Reski? Bagian kulit epidermis, yang luar ibu. Epidermis. Terus grade 2 itu ada berapa? Ada 2, Bu. 2 ya, 2A dan 2B. Ada dermis di bagian superficial dan ada juga dermis di bagian deep. Lalu grade 3 merusak bagian apa? Subkutan. Ya, jaringan subkutaneus. Lalu grade yang keempat paling berat ya. Tendon tulang. Oke, otot, tendon, dan tulang. Ya, oke. Terus luas luka bakar biasanya kita periksa dengan apa? Rule of 9, Bu. Yes, rule of 9 ya, yang sudah ada ketentuan dari prosentase di tiap-tiap bagian tubuh yang di situ mencapai 100%. Oke, jadi itu dia luas luka bakarnya dengan rule of 9 ya, yang dimana di situ memakai prosentase bagiannya beberapa persen dari atas, dari kepala sampai ke bagian kaki. Oke, lalu selanjutnya untuk penyerta kan tadi sudah ya kita jelaskan. Nah, penilaian luka bakar itu dalamnya luka bakar itu juga disebabkan tergantung dari tingginya panas atau etiologinya, lalu penyebabnya ya tadi etiologi, lalu yang ketiga adalah lamanya kontak atau dia terjadi paparan dari penyebab luka bakar itu berapa lama ya, dan suhu panasnya itu berapa, sehingga di situ pasti akan mempengaruhi dari grade luka bakarnya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini ya, jadi mereview tadi luas luka bakar ada 4, derajat 1 itu epidermis, derajat 2 itu ada dermis, itu ada superficial dan deep, lalu derajat 3 itu ada subcutaneous, tendon, dan tulang. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya, ini bisa kalian lihat, mereview lagi dari anatomi integumen. Dari yang pertama itu ada bagian dari kulit ya, di situ yang paling luar itu ada epidermis, lalu ada dermis, lalu di situ ada seputan, dan di paling bawah sudah ada otot, tendon, dan tulang. Nah, di situ kalau dia ada luka bakar, itu dia akan terlihat tergantung dia yang pertama di situ ada yang tingkatan yang pertama bisa kalian lihat di situ yang ada warna putih ya, yang
bukan berwarna, itu yang putih itu ada yang first degree dari yang grade pertama, lalu yang kedua ada superficial ya, grade yang kedua, lalu yang ke 2B itu yang deep ya, posisi di dermisnya, lalu yang ketiga adalah di bagian subkutaneusnya. Nah, di bagian bawahnya lagi itu kan sudah muscle ya, udah otot, udah tendon dan tulang. Nah, ini untuk gambaran bagaimana kerusakan pada tingkatan dari tingkatan dari kedalaman luka bakar. Oke. Next. Oke. Nah, di situ ya. Jadi ini perbedaannya mungkin bisa di zoom untuk teman-teman yang melihat ya. Jadi yang pertama ada dari kondisi kulit yang normal ya, bisa kalian lihat pada jari-jari tangan itu dia yang normal seperti itu, lalu di situ susunan dari kulitnya itu masih utuh ya, epidermis, dermis, hipodermis, terus ada muscle dan ada tulang. Lalu untuk yang grade pertama itu dia pada bagian superficialnya di epidermis dia warnanya hanya kepimpinan. Lalu yang kedua ada grade kedua itu dia sudah mencapai ke dermisnya. Nah, terus yang ketiga itu dia sudah sampai ke jaringan subkutaneusnya ya, sudah sampai ke dalam lagi dari hipodermisnya, dan yang grade keempat itu dia sudah sampai menyentuh ini di bagian bawah itu, yang paling bawah itu kan sudah bagian muscle-nya. Nah, seperti itulah kurang lebih yang bisa menggambarkan dari kedalaman luka bakar, di mana yang grade 3 dan keempat itu kan warnanya sudah memerah kehitam-hitaman, 3 dan 4 itu makanya biasanya sampai dilakukan skin graft ya. Tidak bisa dilakukan dengan proses perbaikan jaringan secara fisiologis, atau dia regenerasinya itu akan lebih sulit pada grade keempat. Oke, selanjutnya. Nah, luas luka bakar ya memakai rule of 9 yang dimana di situ kepala lehernya itu 9%, lalu lengan itu 9%, lengan kanan, lengan kiri berarti 18%, terus di bagian dada di bagian depan 18%, di belakang itu 18%, terus ada tungkai ya, ekstremitas bawah itu kanan kiri berarti 36%, lalu ada genitalia atau perineumnya hanya 1%, dan dijumlahkan itu ada 100%. Nah, mungkin di sini akan lebih spesifik itu di slide selanjutnya itu ada perbedaan antara prosentase pada dewasa, anak-anak, dan pada bayi. Oke, mungkin bisa di slide selanjutnya. Oke, nah itu ya bisa kalian lihat nanti untuk mengukur dari luas luka bakarnya itu ada di usia dewasa, anak-anak, dan usia bayi. Oke, nah perbedaannya mungkin di bagian usia bayi ya, di situ kepala itu 18%, lalu ekstremitas atas kanan kiri 9%, 9%, lalu di situ perineumnya tetap sama semuanya 1%, lalu di ekstremitas bawah itu 14%. Nah, jadi pedoman ini sudah bisa kalian pakai nanti saat kalian asesmen atau mendiagnosis secara umum dari luas luka bakarnya. Nah, di situ lebih spesifik lagi pada anak-anak ya. Di situ kepala 6,5%, lalu untuk leher sendiri itu sudah ada penghitungannya 2%, lalu di situ dada depan, dada belakang 13%, lalu tungkai itu terbagi menjadi 3 bagian, di bagian paha, tungkai atas, tungkai bawah, lalu pada jari-jari atau pada telapak kakinya. Nah, di situ 4%, lalu tungkai bawahnya 5,5%, lalu di bagian ankle atau telapak kakinya itu adalah 3%. Oke, jadi ini untuk penghitungan luas luka bakar berdasarkan rule of 9. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Terlalu cepat tidak ya saya menjelaskan? Tidak, Ibu, belum ada. Tidak ya, Belum karena ada. juga ini sudah kita skilapkan kurang lebih juga kemarin sudah saya bahas ya. Oke, lalu selanjutnya ada klasifikasi luka bakar.
Nah, klasifikasi luka bakar itu bisa kita lihat dari tingkat keparahannya ya, ringan, sedang, berat, lalu ada fasenya, bisa kita lihat dari akut, subakut, dan kronis, di mana di situ kita kaitkan dengan proses wound healing proses ya, jadi ada inflamasi, ada proliferasi. Oke, selanjutnya. Nah, kriteria berat ringannya kalau menurut American Burn Association ya, di situ ada luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan ada luka bakar berat. Luka bakar ringan itu jika dia luka bakar derajat 2 dan kurang lebih luas luka bakarnya 15%. Lalu luka bakar derajat 2 luas luka bakarnya kurang lebih 10% jika itu pada anak-anak, dan luka bakar derajat 3 jika luas luka bakarnya kurang dari 1%. Nah, itu dikategorikan dia luka bakar ringan. Nah, luka bakar yang sedang itu jika dia mengalami luka bakar derajat 2, tetapi luas luka bakarnya 15-25% pada orang dewasa. Lalu luka bakar derajat 2 itu 10-20% itu pada anak-anak, dan luka bakar derajat 3 itu jika luas luka bakarnya itu adalah kurang dari 10%. Oke, itu untuk kriteria berat ringannya dari luka bakar, baik itu ringan dan sedang. Oke, terus luka bakar yang berat. Luka bakar yang berat itu jika derajat 2 tetapi nilainya itu 25% luas luka bakarnya atau lebih pada orang dewasa. Lalu luas jika itu 20% atau lebih pada anak-anak, dan luka derajat 3 itu jika luas luka bakarnya 10% atau lebih, dan luas luka bakar yang mengenai tangan, wajah, telinga, mata, kaki, dan genitalia itu juga termasuk luka bakar yang berat, atau luka bakar dengan adanya cedera pada cedera karena gangguan inhalasi listrik atau disertai dengan trauma lain ya. Jadi luka bakar dengan adanya cedera pada inhalasinya atau ada gangguan dari kardiorespirasinya, terus akibat dari listrik atau ada gangguan pada sistem syarafnya karena di situ bisa sampai ke grade 3 atau grade keempat, lalu disertai adanya trauma lain. Nah, itu adalah luka bakar yang berat. Oke, selanjutnya lalu di situ ada fase luka bakar ya. Fase luka bakar tadi kan ada akut, lalu subakut, sama ada fase lanjut atau kronis. Fase akut itu ya pada saat dia fase awal ya, atau ada pada saat kejadian tersebut. Nah, itu biasanya secara cepat 0 sampai 3 jam itu kan terjadi homeostatis ya. Setelah itu adanya fase inflamasi. Nah, di situ akan ada muncul problem gangguan pernafasan dan cairan. Lalu muncullah luka. Di fase perawatan sudah akan ada perawatan luka, terus mungkin sudah juga dilakukan positioning dan pemakaian splinting ya, dan di situ pasti akan muncul problem lukanya, biasanya dia disertai infeksi atau sepsis seperti itu. Nah, fase lanjut itu dia sudah selesai dari biasanya sudah bed rest ya, sudah selesai dari bed rest, lalu di situ dia akan ada problematika seperti munculnya jaringan parut, lalu kontraktur, keterbatasan gerak. Nah, itu di fase remodeling, maka disitulah dari fase fase rehabilitatif fisioterapis itu dia akan lebih banyak bekerja di fase lanjut atau di fase remodeling, karena di situ kita untuk memperbaiki dari gerak fungsinya, mempertahankan dari gerak fungsinya, dan meningkatkan dari kemandirian pada orang tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya bisa kita lihat ada fase akut, fase subakut, dan fase kronis ya. Di fase akut itu ada gangguan dari airway-nya, breathing-nya, sirkulasinya ya. Jadi di situ ada gangguan inhalasi, lalu ada gangguan kardiorespirasinya, ada komplikasi pada pulmonal
hypovolemic shock ya, atau dia akan dehidrasi, kehilangan cairan, elektrolit seperti itu. Lalu di fase subakut itu 48 jam sampai kurang lebih 21 hari ya. Di situ dia akan mengalami sepsis, lalu di situ dia akan mengalami sindrom inflamasi. Lalu di situ dia juga akan mengalami gangguan pada organ-organ lain seperti munculnya gagal ginjal tadi, terus gangguan dari pencernaan, pernafasannya seperti itu, atau adanya gangguan pada proses penyembuhan dari lukanya. Itu akan mulai muncul di fase subakut. Oke, terus di fase terakhir itu tadi yang fase kronis ya, di fase remodeling itu 21 hari sampai kurang lebih 6 atau 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Di situ sudah akan muncul jaringan parut, bisa menyebabkan hipertrofi, munculnya keloid, dan biasanya akan terjadi kontraktur atau perubahan bentuk karena mungkin di fase subakut itu tadi tidak dilakukan tindakan intervensi fisioterapis, jadi tidak mempertahankan dari struktur dari tulangnya, sehingga biasanya di situ terlihat kontraktur di fase akhir atau di fase remodeling maupun fase kronis. Oke, itu untuk dari kurang lebih fase akut, subakut, dan kronis ya yang membedakan. Oke, terus selanjutnya di situ saya menyantumkan dari proses wound healing ya, yang mana mungkin ini juga sudah berkali-kali dijelaskan di modul MUB maupun di modul MNB pasti sudah menyinggung ya apa itu tentang proses wound healing. Jadi yang pertama adanya fase inflamasi, lalu post inflamasi, lalu ada proliferasi, dan di situ ada maturasi ya, di mana di situ hemostatis itu biasanya hanya bertahan beberapa jam atau 1 sampai 3 hari, dan di situ setelah itu akan diiringi dengan adanya fase inflamasi. Makanya biasanya wound healing proses itu ada yang beberapa jurnal hanya mengatakan 3, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Ada juga yang menyantumkan homeostatis, terus inflamasi, lalu ada proliferasi atau granulasi, dan yang terakhir remodeling. Jadi hampir sama ya antara 3 fase itu. Jadi bebas nanti kalian mau memakai yang 3 fase atau 4 fase untuk wound healing proses. Yang mana di situ yang penting kalian sudah tahu ciri-cirinya. Homeostatis itu dia di situ hanya akan terjadi perubahan pada aliran darahnya, terus di situ sudah muncul disusul dengan adanya inflamasi, di situ akan mulai muncul perdarahan ya, terus di situ akan terjadi ciri-ciri dari inflamasi mungkin juga akan muncul ya, panas, lalu perubahan suhu, terus terlihat juga di situ akan ada memar, bengkak. Nah, itu adalah di fase inflamasi. Lalu di fase proliferasi itu sudah ada terjadi granulasi ya, atau terjadi proses regenerasi dari kulit, akan membentuk jaringan-jaringan baru. Nah, terakhir itu adalah maturasi, di mana maturasi atau remodeling itu dia sudah akan muncul jaringan parut atau scar tissue. Oke, itu untuk fase dari wound healing. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah proses fisioterapi ya. Yang pertama ada asesmen, ada pemeriksaan, ada diagnosa fisioterapis, dan ada intervensi fisioterapis dan evaluasi. Oke, sekarang kita mereview karena kemarin juga sudah dilakukan skill lab. Asesmen itu ada asesmen apa saja? Asesmen itu ada asesmen apa saja ya? Mungkin yang Subjektif dan objektif. ada subjektif dan objektif ya. Terus di situ ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu bisa dimulai dari pemeriksaan apa saja?
Mungkin saya tunjuk ya, yang tidak on cam yang akan saya tunjuk. Afin Rahmah, ada tidak? Ada, Bu. Oke. Afin, untuk pemeriksaan dimulai dari apa saja? Vital sign dulu, Bu. Oke, vital sign, betul. Terus habis vital sign. Pemeriksaan nyeri. Oke. Sebelum pemeriksaan nyeri mungkin ada PFGD terlebih dahulu ya. Dan itu pun juga kita menyesuaikan kondisi pasien. Tidak semuanya bisa kita lakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar ya. Oke, setelah itu kalau sudah pemeriksaan PFDD baru kita ke pemeriksaan spesifik seperti adanya nyeri, terus kekuatan otot, lingkup gerak sendi, seperti itu ya. Oke, jadi untuk pemeriksaan sebenarnya di sini bisa dilewatin ya jika kondisi pasien memang tidak memungkinkan terpasang splinting ya, jadi di situ ada positioning, jadi tidak mungkin kita lakukan gerakan, apalagi di fase dia masih akut ya, jadi tidak perlu kita lakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu fleksibel, bisa menyesuaikan untuk kondisi luka bakar. Oke, diagnosis fisioterapi itu ada apa saja? Sekarang Aisyah Leli, Aisyah Laila, ada tidak ini Aisyah? Oke, nggak ada, berarti hanya parkir ini. Anis Rahmadani. Ya, Bu. Oke, Anis, kamu mendengar pertanyaan saya tadi apa? Benar. Ya, diagnosis fisioterapi itu ada apa saja? Diagnosis fisioterapi menurut ICF itu ada impairment, body structure, body function, lalu participation restriction, sama sebelumnya itu ada functional limitation. Oke, ya itu ya. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan, dilihat lagi dari status klinisnya, dan di situ juga setelah kita sudah skip kan kemarin ya di fase ini, dan mungkin di situ sudah dilakukan splinting juga yang dilakukan oleh perawat dokter ya. Jadi di fase inflamasi ya memang di situ tadi kalau kalian ingat di fase dia baru kejadian ya. Lalu bisa kita lakukan juga breathing exercise karena di situ tadi ada gangguan ABC ya, airway, breathing, circulation itu dia terganggu, makanya di situ kita juga bisa melakukan breathing exercise. Breathing exercise itu ada apa saja? Ayo coba diulang-ulang, masih ingat nggak? Macam-macam dari breathing exercise yang bisa kita lakukan. Bimantara, ada tidak ini Bimantara? Breathing Ada control, Bu. juga. Oke, tadi siapa nih yang menjawab breathing control? Aisyah Laila, Bu. Oke, oh Aisyah Laila udah bangun. Dari mana Jadi kamar mandi, Bu. tadi? Oh, kamar mandi. Jawaban yang aman ya. Oke, kamar mandi. Terus untuk breathing exercise tadi kan ada breathing control. Oke, betul, breathing control itu juga bisa untuk merelaksasi, mengurangi nyeri ya. Terus kalau ada nyeri dada itu ada diaphragmatic breathing. Terus kalau dia ada sesak nafas breathing, nah seperti itu. Oke, terus yang ketiga ada kriteria rehabilitasi. Nah, kriteria rehabilitasi di sini apa? Mungkin itu lebih ke fisioterapis ya, apa yang bisa kita lakukan. Seperti kita hanya bisanya ya melakukan tindakan seperti cold pack ya, kompres dingin untuk kondisi-kondisi yang di situ ada pembengkakan tetapi tidak disertai dengan luka bakar yang
melakukan penguluran kepada pasien. Lalu ada stretching secara aktif, itu stretching secara aktif itu artinya ada berbagai teknik seperti hot relax exercise, contract relax, itu juga termasuk stretching ya. Nah, di fase proliferasi ini mungkin butuh kehati-hatian. Yang pertama, kalau kita melakukan stretching, memang stretching kan tujuannya untuk mencegah kontraktur ya salah satunya. Terus untuk menjaga dari stabilitas dari kulit atau fleksibilitas dari kulit ya. Jadi bisa kita lakukan stretching. Nah, di mana kita perlu berhati-hati. Jadi kita melakukan stretching pasif tanpa dengan adanya tahanan ya. Jadi kita tidak perlu melakukan hot relax karena itu hot relax itu nanti jatuhnya sudah ke stretching kombinasi dengan strengthening ya. Jadi kita hanya stretching biasa aja yang di situ berpotensi terjadi kontraktur dan di sebelah dari luka bakarnya ya. Jadi mungkin pas lubang luka bakarnya itu kita jauhkan dari penguluran, tetapi di sekitarnya yang mungkin di situ juga berpotensi terjadi kontraktur, itu bisa kita lakukan stretching. Terus range of motion exercise ya, ada aktif assisted, ada aktif, lalu ada pasif, lalu yang terakhir di fase remodeling nanti baru boleh isometrik ya. Nah, terus di fase proliferasi itu juga boleh dilakukan ambulasi dan gait training ya, dilakukan latihan berjalan, tetapi ini juga tergantung dari luas luka bakarnya, kedalaman luka bakarnya. Jadi di fase proliferasi itu tidak semuanya sama, berada di 21 hari itu dia sudah bisa dilakukan ambulasi. Tidak semuanya kondisi pasien seperti itu, jadi kita bisa sesuaikan karena tergantung tadi ringan, berat, sedangnya dari luka bakar. Terus yang ketiga atau terakhir itu di fase remodeling itu ada strengthening atau penguatan ya. Di situ macam-macam tekniknya ya, strengthening, ada resisted exercise, terus ada hot relax bisa, terus memakai kombinasi teraben itu juga bisa ya. Terus ada latihan ketahanan latihan ROM exercise tadi dengan meningkatkan repetisinya. Nah, itu bisa untuk meningkatkan dari ketahanan ototnya ya. Oke, terus yang terakhir jangan lupa ada latihan gerak koordinasi. Latihan koordinasi itu lebih untuk meningkatkan fungsionalnya. Seperti kalau di bagian jari-jari kaki, di jari-jari tangan, telapak tangannya atau di bagian ekstremitas atas itu mengalami luka bakar ya, latihan gerak koordinasinya apa ya, dengan mungkin ini ya, melatih dia mengambil sesuatu barang yang jaraknya mungkin dia harus mengulur tangannya maksimal. Yang pertama mungkin jaraknya hanya beberapa senti, nanti ditingkatkan. Nah, itu mungkin tidak ada acuannya ya, artinya tidak ada pedoman khusus, itu hanya kreativitas dari fisioterapis. Biasanya kita kasih bola, terus nanti untuk disuruh menjangkau atau nanti dengan disuruh memegang tangan kita ke belakang. Nah, itulah latihan aktivitas fungsional yang mungkin itu bisa kalian kreativitaskan sendiri-sendiri ya. Oke, itu untuk intervensi fisioterapinya. Jadi untuk intervensi dari Kombustio itu tidak terlalu rumit ya, karena ya hanya itu saja, mengikuti dari fasenya, berat ringannya, terus kedalamannya dan luas luka bakar. Pertanyaan tidak terkait intervensi fisioterapinya, proses asesmennya, terus cara diagnosis secara umumnya tadi. Ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Insya Allah bisa. Oke, jadi nanti silahkan untuk materi ujiannya ya, saya membuat soal itu nanti saya kombinasikan dari PPT teori ini sama PPT dari Skillab ya, jadi mungkin saling berhubungan, jadi nanti silahkan digabungkan aja antara PowerPoint yang saya share di teori ini sama di Skillab. Nanti kurang lebih untuk topik soal saya itu saya ambilkan dari PowerPoint ini.
Oke, itu untuk topik dari manajemen dari kombustio atau manajemen dari luka bakar yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi nanti silahkan banyak membaca referensi, tapi untuk dosis-dosisnya itu bisa kalian ini ya dijadikan acuan karena banyak jurnal yang mengatakan mungkin repetisi untuk strengthening itu boleh dilakukan minimal 3 kali, maksimal 8 kali repetisi dengan berapa set. Nah, itu nanti beraneka ragam dari beberapa jurnal. Yang jelas, yang penting kalian paham dulu saja stepnya bahwa di situ fase inflamasi hanya boleh ini, fase proliferasi itu ini, fase remodeling ini, seperti itu. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di topik wound healing process, dan ini mungkin topik terakhir dari saya ya, dan ini juga sudah minggu terakhir juga, jadi saya yakin juga sudah semuanya teori sudah selesai, mungkin saya yang paling terlambat ya, jadi mohon maaf untuk keterlambatannya. Kita akhiri untuk kuliah teori hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alamin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah on cam. Saya izin live ya.